Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah, kita mulai dari alladzina. Alladzina artinya yang, dalam hal ini diterjemahkan yaitu orang-orang yang. Alladzina di sini merupakan isim mausul ya. Tentu dia mabni alal fathi, tetapnya atas fathah di sana. Fi mahallin nasbin, mahalnya adalah nasab karena sebagai sifatnya lissabirin ya. Di sini kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin ya. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang yang sabar itu seperti apa? Nah, ini sifatnya. Jadi ini naat ya, naat man'ut atau sifat mausuf. Jadi sifatnya orang-orang yang sabar itu yaitu orang-orang yang ya. Karena as-sabirin ini merupakan maf'ul bih dan dia masuk dalam mansubatul asma ya, maka alladzina fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab karena sebagai sifat atau naat dari as-sabirin yang tentu dia ya tabi ngikut ya. Kalau as-sabirinnya mansub tentu alladzina juga mansub, tetapi tanda nasabnya tidak terlihat karena alladzina masuk dalam isim mausul yang mabni, dalam hal ini mabninya atas fathah di sana. Nah, baiklah, jadi terlihat jelas bahwa alladzina yang sejatinya diterjemahkan yang karena isim mausul, tetapi secara terjemahan lengkap yaitu orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang ya, alladzina. Nah, tentu ketika ada alladzina yang merupakan isim mausul, tentu ini membutuhkan anak kalimat ya. Dalam bahasa Indonesia ada anak kalimatnya, dalam bahasa Arab kita menyatakan sebagai silah mausulnya ya. Kalau ada isim mausul tentu ada silah mausul. Kalimat berikutnya itu adalah sebagai silah mausul ya. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan al-akhir ya, sampai seterusnya. Nah, baiklah, kita tentu bisa mulai dari idza. Idza diterjemahkan dengan apabila ya. Ini termasuk dzaraf ya, dan tentu saja kita sudah pernah membahas di ayat-ayat awal surat Al-Baqarah juga ya. Idza apabila. Nah, oleh karena itu sedikit kita ingin mengingatkan tentang idza sebagai dzaraf zaman yang tidak menjazmkan ya. Dia adalah dzaraf zaman yang tidak menjazmkan. Dzaraf kita sudah belajar di ayat seberapa, 154 atau 155 sebelumnya tentang kata keterangan ya. Lafadz idza pada idza asabathum musibah adalah dzaraf zaman, termasuk perangkat syarat jawab yang tidak menjazmkan ya, atau amil syarat ya, kita biasa menyebutnya amil syarat. Faktor-faktor syarat itu yang tidak menjazmkan yang disebut dengan idza dzarfiyah syartiyah ghair jazimah ya. Jadi dia termasuk perangkat syarat yang tidak menjazmkan ya. Dalam susunan idza asabathum musibatun, maka lafadz idza menjadi mudhof ilaih sebab dia mesti idhofah kepada kalimat setelahnya yaitu asabathum ya.
Dalam hal ini maka asobathum berada berada di posisi majrur sebagai mudhof ilaih dari idza ya. Biasanya setelah dzaraf maka kalimat berikutnya dimaknai sebagai isim yang majrur ya, atau mahalnya bisa juga sebagai yang majrur ya. Lafadz idza termasuk perangkat syarat atau amil syarat. Tentu ada fiil syarat dan jawab syaratnya. Syaratnya yaitu kalimat asobathum yang berada pada posisi majrur sebagai idhofah. Kemudian jawab syaratnya adalah kalimat qalu. Oke, alhamdulillah kita sudah diingatkan tentang idza ini. Baik, berikutnya sebagaimana tadi disampaikan, setelah idza ada asobathum ya. Asobathum menimpa ya, asobathum menimpa, hum di sini mereka. Tentu asoba ini merupakan fi'il madhi ya, dia kata kerja yang lampau, jadi telah menimpa ya. Kemudian tak di sini sebagai tak taknis ya. Tak taknis itu kalau dalam bahasa kita mungkin ya intinya yang berkaitan dengan fa'ilnya, pelakunya dimaknai sebagai mu'annats atau perempuan ya, perempuan. Nanti kita akan ketahuan kenapa kemudian pakai tak taknis. Tentu biasanya fa'il atau pelakunya itu dimaknai perempuan, baik secara memang betul-betul perempuan atau pemaknaannya saja. Sedangkan alha di sini kita baca hum ya, mim itu berarti biasanya menunjukkan jamak ya, sehingga mereka semua banyak ya, sebagai maf'ul bih atau objek. Tetapi kita juga selalu diingatkan bahwa isim dhamir tentu dia mabni tetap, sehingga tanda nasabnya ya, karena sebagai maf'ul bih tanda nasabnya tidak terlihat di sana, dia tetap mabni atas sukun ya, dibaca hum di situ. Ya, kalau kita perhatikan tadi ada kata gabungan kata di sini asobathum ya, yang dimana kita perhatikan ada fi'il madhi dengan tak taknis di sana. Maka dari sini kita bisa mengurai ya dengan cara mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu kita diingatkan ada fi'il madhi, kata kerja lampau, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Kemudian masdar ya, nomor 3 itu masdar, kata kerja yang dibendakan ya. Kata kerja yang dibendakan. Kemudian ada fa'il, pelakunya, ada maf'ul yang dikenai aktivitas ya, kemudian ada fi'il amr sebagai kata perintah, dan juga biasanya ada fi'il nahi ya. Setidaknya itu, yang lain-lain mungkin ada tambahan tapi nanti kita bahas di lain kesempatan. Jadi ketika disampaikan fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya, maka asobat ini dari asoba, yusibu, isobatan, musibun, musobun, asib, la tasib. Nah dari sini maka kita bisa perhatikan ya, juga ketika kita mentasrif secara lughawi ya, biasanya kita kalau kita secara ringkas bisa katakan ini terkait dengan isim domir atau sebagai fa'il pelakunya di sana, yang kadang terlihat kita memaknai domir mustatir ya. Di situ mengandung, ketika ada fi'il dia mengandung fa'il-fa'ilnya, dan di sini terkait dengan dhamir-dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Maka di sini asoba, asoba, asobu, asobat, asobata, asobana, asobata, asobatuma, asobatum, asobati, asobatuma, asobatunna, asobatu, asobana. Nah terlihat di sini asobat ya merupakan fi'il madhi, dengan di sini fa'il pelakunya berkaitan dengan pelakunya ini dimaknai perempuan atau mu'annats ya, karena ada tak taknis di sana. Maka siapakah pelakunya itu ya? Pelakunya ini adalah musibatun ya, musibatun, musibah, yang di sini sebagai fa'ilnya adalah musibah ya.
Ya, musibah ini sebagai fa'il atau pelakunya, pelaku yang menimpa, maksudnya yang menimpa itu adalah musibahnya ya. Kenapa kemudian dimaknai sebagai tak taknis ya? Fiilnya adalah ada mengandung tak taknis karena di sini dimaknai sebagai muannats ya. Salah satu contoh bahwa isim itu muannats adalah tak marbutoh di sini ya, ada tak bulat begitu. Dan karena dia adalah fa'il atau pelaku, maka dia masuk dalam marfu'atul asma dan tanda rofaknya adalah zomah di sini ya. Kebetulan zomah ten ya, di sini zomah ya. Jadi musibah sebagai fa'il dan dia marfu, tanda rofaknya adalah zomah ya. Tentu domahnya di sini zomah zahirah fi akhirih ya. Berikutnya kalau kita perhatikan tadi disampaikan idza asobathum musibah, apabila ditimpa musibah ya. Jadi tadi setelah idza tentu kalimat setelahnya dimaknai sebagai apa? Mahalnya adalah jer karena dia boleh dikatakan sebagai mudhofun ilaih karena ini adalah susunan idhofah. Baik, berikutnya adalah qalu. Qalu artinya mereka mengucapkan ya. Qalu ini merupakan fi'il madhi. Dia kata kerja yang telah berlangsung atau lampau. Di sini ya karena fi'il madhi tentu dia mabni dan dalam hal ini mabninya atas dhammah di sana dan wawunya sebagai wawu jamak ini sebagai fa'il ya, sebagai fa'il. Tentu saja susunan kalimat ini, jumlah ini la mahallaha karena sebagai jawab syarat ya. Tadi kan disampaikan ada adat syarat, ada fi'il syarat. Di sini ada jawab syarat ya. Jawab syaratnya adalah qalu ya, tetapi tentu ini jawab syarat yang tidak dijazmkan ya. Qalu, apalagi ini fi'il madhi yang tetap ya, tetap dan tentu kalaupun suatu saat dia juga dijazmkan tentu tanda jazmnya tentu tidak terlihat di situ ya. Qalu mereka mengucapkan ya. Biasa ketika kita berbicara tentang fi'il yang dimana ada qala atau qalu yaqulu ya, mereka mengucapkan atau mereka berkata, tentu ada isi perkataannya ya, yang kita kenal sebagai maqul qaul ya. Isi dari perkataannya ya sejatinya kalau dimaknai ya seperti dia adalah maf'ul bihnya ya. Isinya dari perkataan itu maqul qaulnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya, sebagai maqulul qaul ya, maqul qaulnya. Isi dari perkataan lah boleh dikatakan sekilas seperti itu. Apa sih isi perkataannya? Adalah pertama inna ya, inna sesungguhnya kami ya. Jadi kita sudah sering membahas tentang inna dan saudara-saudaranya dan juga amalannya inna. Dan kebetulan di sini adalah ada inna diterjemahkan sesungguhnya kami. Jadi ada inna dan na ya. Na-nya adalah dikatakan sebagai dhamir, isim dhamir, nahnu ya, sebagai isimnya dari inna ya. Maka inna ini adalah inna dan isimnya inna, dalam hal ini nahnu, sehingga kenapa kemudian diterjemahkan sesungguhnya kami. Berikutnya adalah lillahi. Lillahi artinya milik Allah. Lillahi tentu merupakan susunan idhofah ya, terdiri dari li ini adalah syibhul jumlah, maksudnya syibhul jumlah ya. Lillahi ini merupakan syibhul jumlah, terdiri dari li yang merupakan huruf jar dan Allahi lafdzul jalalah yang majrur karena diawali dengan huruf jar. Jadi boleh dikatakan ini susunan jar majrur ya. Bukan idhofah tapi susunan jar majrur diawali dengan huruf jarli dan selanjutnya isim lafdzul jalalah, dalam hal ini Allah,
Kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia isim yang majrur diawali dengan li itu sendiri. Dan karena ini adalah susunan jar majrur, tentu kita kembali teringat bahwa ini tentu syibhul jumlah ini muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan apa? Dengan khobarnya inna yang tidak dimunculkan, kan gitu ya. Inna kan sudah ada isimnya inna, lalu khobarnya innanya mana? Khobarnya inna diwakili, boleh dikatakan begitulah ya. Kita secara ini kita sedang membicarakan nahwu dasar lah, boleh dikatakan bahwa lillah ini sebagai khobarnya inna ya. Sejatinya dia syibhul jumlah, dia muta'alliq saja, memiliki keterkaitan makna dengan khobarnya inna itu. Atau sekali lagi untuk membuat menyederhanakan kita di pembahasan nahwu dasar ini, maka lillah ini sebagai muta'alliq tadi, penggantinya dari si khobarnya inna ya. Lillahi, milik Allah. Jadi sesungguhnya kami milik Allah Ta'ala. Wa inna ya, wa inna, dan sesungguhnya kami, sama ya, maknanya sama, tapi di sini ada wawu, wawunya wawu atof ya. Tentu saja inna sama inna dan isimnya ina. Ilaihi, ilaihi artinya kepadanya. Ini susunan jar majrur ya, susunan jar majrur ila dan alha. Ila huruf jar artinya kepada, dan alha di sini merupakan isim domir, dalam hal ininya mengacu kembali kepada Allah ya. Dan jumlah ini tentu saja syibhul jumlah ini dia muta'alliq ya dengan fiil, dengan kalimat yang berikutnya ya, dengan kalimat di situ sebagai isim fa'ilnya rojiun ya. Ini fa'il apa rojiun ya, rojiun ya. Rojiun ini boleh dikatakan kalau dalam susunan tasrif ini adalah fa'il ya, polanya fa'il ya, maksudnya pelaku. Tapi di sini yang dimaksud orang-orang yang kembali ya, tidak ada kaitannya dengan di sini karena ini bukan jumlah fi'liyah. Jadi rojiun ini orang-orang yang kembali merupakan khobarnya dari inna ya. Khobarnya dari inna ini isim ya, ini isim merupakan khobarnya dari inna. Rojiun karena dia sebagai khobarnya inna tentu dia marfu ya, dia marfu. Tanda rofanya karena dia adalah jamak mudzakkar salim ya, dia ini adalah jamak mudzakkar salim, maka ketika dalam keadaan rofa, tanda rofanya adalah wawu. Wawu di sini ya, huruf wawu di sini menunjukkan dia jamak mudzakkar salim dalam keadaan rofa ya. Karena sekali lagi amalannya dari inna adalah dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Nah, kalau kita perhatikan ya, tadi disampaikan ya, dia isim ya, dia isim. Kalau kita runutnya dia merupakan fa'il ya, urutan keempat. Maka kita bisa sekilas bisa mentasrif dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, kemudian fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Roji'un ini tentu dari roja'a yarji'u ruju'an roji'un ya, dalam istilahnya mufrad, dalam keadaan tunggal dia roji'un. Kemudian maf'ulnya marju'un, irji' la tarji'. Nah, tentu kita sudah ingat ketika dalam keadaan mufrad roji'un, ketika dalam keadaan musanna atau double roji'ani atau roji'aini, maka dalam keadaan jama, maka roji'un ini bisa dibaca roji'una ya, tentu dalam keadaan marfu, ataupun roji'ina ya dalam keadaan yang lain. Tetapi karena ini berkaitan dengan khobarnya inna yang marfu, tentu yang diambil adalah roji'una ya. Jadi roji'una orang-orang yang kembali. Baik, secara singkat bisa kita katakan alladzina ya. Siapakah orang-orang yang sabar? Itu adalah orang-orang alladzina idza asabathum musibatun
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan tentu saja kita berharap Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.